Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Iko Mang Juniawan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karangasem, SD Negeri 7 Duda Timur. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan merupakan proses dari pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan mampu memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan bermakna sehingga muncul motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsiknya, serta mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Pada hari Jumat, saat siswa sedang melakukan pembiasaan mingguan sikat gigi bersama, ketika itu ada sebuah kejadian, yaitu Dwi tidak membawa sikat gigi dan juga melempar sikat gigi temannya, yaitu Putu ke tempat sampah. Berikut merupakan skenario penanganan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Dwi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih ya sudah mau datang ke kantor. Tadi sudah disampaikan oleh ketua kelas ya. Sudah. Bapak minta untuk Dwi datang ke sini ya. Ya. Nah, kira-kira Dwi tahu tidak kenapa Bapak panggil Dwi ke sini? Tidak. Tidak ya. Nah, tadi kan Bapak dapat informasi dari ketua kelasnya. Katanya hari ini kan kegiatan apa Dwi? UKGS. Iya, apa itu UKGS? Usaha kesehatan gigi sekolah. Nah, sekolah kita kan menyelenggarakannya setiap hari Jumat ya. Tapi hari ini Bapak dapat laporan itu Dwi tidak bawa sikat gigi. Iya, Dwi tidak membawa sikat gigi. Kemudian katanya tadi Bapak dapat laporan Putu menangis ya. Kenapa Putu menangis Dwi? Karena sikat giginya saya lempar ke tong sampah ya. Ternyata sikat giginya Putu Dwi lempar ke tong sampah. Ya. Kenapa Dwi? Kira-kira kalau Bapak boleh tahu, ada apa sebenarnya kok sampai Dwi melempar sikat giginya Putu sampai Putu menangis? Kenapa kira-kira? Karena sikat gigi saya dilempar sama Putu. Kapan dilempar sama Putu Dwi? Minggu lalu. Oh, minggu lalu. Jadinya sekarang ketika Putu bawa sikat gigi, Dwi melemparnya seperti itu ya. Oh, artinya sebagai pembalasan artinya ya. Iya. Nah, kalau Bapak pun misalkan seperti di posisi Dwi ketika minggu lalu Dwi bawa sikat gigi kan, Dwi bawa sikat gigi kemudian dilempar juga sikat giginya Dwi tanpa sebab,
Bapak pun juga pasti akan marah, merasa kesal, kan itu perasaannya Dwi ya. Tapi dalam hal ini Bapak tidak ingin menyalahkan Dwi, Bapak juga tidak ingin menyalahkan Putu. Bapak ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Dwi hadapi. Yang pertama kan Dwi tidak bawa sikat gigi. Kemudian Dwi melempar sikat giginya Putu. Nah, yang pertama dulu deh, yang pertama. Kenapa kira-kira Dwi kok sampai tidak membawa sikat gigi? Kenapa? Karena sikat giginya hilang Hilang. dilempar dengan Putu. Oh, waktu dilempar dengan Putu, jadinya sekarang tidak bawa. Ya, kemudian yang kedua, kenapa kok sampai Dwi punya inisiatif melempar sikat giginya Putu? Kenapa? Alasannya dari Dwi kenapa? Karena saya marah dan kesal. Iya, marah dan kesal ya, pasti. Bapak juga pasti merasakan seperti itu. Nah, waktu ini kan Bapak sudah ajak Dwi bersama teman-teman membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Kira-kira keyakinan kelas yang Dwi langgar dari kegiatan pertama dulu, Dwi tidak membawa sikat gigi, apa kira-kira keyakinan kelas yang Dwi langgar? Melanggar kedisiplinan. Kedisiplinan, bagus sekali ya. Nah, kemudian dari kejadian yang kedua, kira-kira keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, apa yang Dwi langgar itu? Kejadian yang Dwi melempar sikat giginya Putu. Saya tidak menghormati Putu dan saya tidak melanggar peraturannya Putu. Iya, berarti Dwi tidak menghormati Putu, artinya tidak menghargai Putu berarti ya. Nah, seperti itu. Nah, dari kejadian ini kira-kira ada tidak rencana dari Dwi untuk memperbaikinya? Ada ya. Kira-kira ya kalau Bapak boleh tahu, apa rencananya Dwi untuk memperbaiki hal ini, kejadian ini agar tidak terulang kembali seperti itu? Meminta maaf kepada Putu. Nah, yang pertama kejadian yang melempar itu ya, Dwi ingin meminta maaf kepada Putu. Kemudian yang pertama deh, yang pertama Dwi tidak mau sikat gigi itu apa? Untuk perbaikan kedepannya apa yang Dwi akan lakukan? Membeli sikat gigi yang baru. Membeli sikat gigi yang baru dan rajin dibawa ya, rajin dibawa. Kemudian yang kedua, Dwi meminta maaf kepada Putu. Terus apa lagi yang Dwi lakukan agar Putu mau menerimanya? Tidak akan pernah gitu lagi bersama Putu. Oh iya, tidak akan pernah mengulangi lagi, itu maksudnya ya. Oke, bagus sekali ya. Apa namanya? Rencana perbaikan dari Dwi. Memang apa yang kita buat dalam keyakinan kelas, kita harus taati ya kan? Nah, kan seperti itu ya Dwi ya. Nah, kalau kita berteman, pasti kadangkala ada hal yang menjengkelkan dari teman kita. Dan kita juga mungkin ada teman kita merasa jengkel kepada kita. Nah, dalam hal ini persahabatan itu harus yang utama ya. Dwi yang salah, Dwi yang meminta maaf ke temannya. Kalau temannya yang salah, temannya yang minta maaf ke Dwi. Ya, seperti itu mungkin karena manusia memang salah, tapi kita bisa untuk memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi seperti apa yang Dwi sampaikan tadi. Nah, seperti itu ya Dwi ya. Nah, kira-kira kapan waktunya Dwi akan melakukan perbaikan ini? Nah, terutama meminta maaf kepada Putu. Kapan akan Dwi lakukan? Hari ini ya, hari ini. Nah, kebetulan kan sekarang jam istirahat ya. Nah, mungkin Dwi bisa langsung nanti Bapak akan lihat kembali bagaimana Dwi minta maaf dengan Putu ya, karena berteman itu lebih baik daripada bermusuhan. Oke, terima kasih ya Dwi atas waktunya hari ini. Untuk sekarang Dwi Bapak perbolehkan lagi untuk istirahat ya. Iya, semangat ya. Terus dulu terus. Oke, ya silakan. Silakan boleh deh istirahat. Kasus kedua.
Salah seorang siswa yang bernama Putu Agus sudah 3 kali berturut-turut datang terlambat ke sekolah. Berikut skenario penyelesaian permasalahan dari Agus menggunakan segitiga restitusi. Silakan duduk. Iya. Gimana kabarnya tuh hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Ya. Putu tahu tidak kenapa Bapak panggil Putu ke sini? Tidak. Tidak. Tadi disampaikan tidak oleh ketua kelas, disuruh ke sini saja ya oleh ketua kelasnya. Oke. Nah, sebenarnya Bapak minta Putu ke sini ada sesuatu hal yang ingin Bapak tanyakan. Ya, Bapak tanyakan dan Bapak ingin tahu dari penjelasan Putu. Ya, nah itu. Kira-kira sanggup tidak? Mau tidak Bapak berikan Putu beberapa pertanyaan? Mau tidak menjawab? Mau. Oke, terima kasih ya tuh ya. Nah, pertama Bapak ingin tahu, tadi kan sebenarnya hari ini sesuai dengan laporan ketua kelas adalah Putu itu harusnya piket ya. Harusnya piket, tapi Putu datangnya Terlambat. Iya, Putu datangnya terlambat, kemudian teman-temannya sudah selesai melaksanakan Bersiap. pembersihan. Harusnya Putu sebagai piket tugas di mana tuh? Di kelas. Di kelas ya. Nah, di kelas. Kemudian dari piket itu harusnya datang lebih Awal. dari teman-teman yang Baik. lain. Nah, kira-kira kenapa Putu datang terlambat hari ini? Kenapa? Karena saya terlalu main game sehingga sampai malam. Main game sampai malam Putu. Oke. Main game sampai malam, sampai jam berapa tuh main game tuh? Jam 12. Jam 12 malam sampai main game. Oke. Nah, pastilah kalau begadang sampai jam 12 malam, Putu akhirnya terlambat Ke sekolah. Bangun ke siangan ya. Tapi tidak dibangunkan oleh bapak ibunya. Dibangunkan. Tapi Putu susah sekali Bang. bangun, membuka mata karena masih sangat ngantuk. Nah, itu tandanya Putu kurang tidur. Nah, itu Bapak tahu sekarang kenapa Putu jadinya terlambat ke sekolah. Ya, alasannya adalah karena Putu main game sampai jam 12 malam. jam 12 malam. Nah, itu ya perlu Putu ketahui, Bapak juga tuh sangat senang juga main game, apalagi seusia Putu. Bapak senang bermain, Bapak senang main game, sangat senang tuh. Tapi ingat, ada batasan waktunya. Nah, itu. Nah, mungkin itu yang akan kita diskusikan sekarang. Kita akan diskusikan, tapi Bapak tidak ingin menyalahkan Putu karena Putu main game itu, karena itu kan sebuah hiburan bagi kita, kesenangan bagi kita. Kita kan butuh kesenangan ya. Nah, itu butuh senang. Kalau Putu main game senang tidak? Senang. Iya, Bapak juga begitu senang. Tapi dalam hal ini karena berkaitan dengan hadir Putu di sekolah jadinya terlambat. Nah, nanti Bapak tanya bagaimana nanti ke depannya ini. Nah, sebelum Bapak menanyakan seperti itu, kira-kira kita kan sudah membuat keyakinan kelas di sekolah nih. Ya. Sudah kita buat bersama-sama, sudah kita sepakati bersama kan ya. Nah, kira-kira Putu datang terlambat ke sekolah, kira-kira keyakinan kelas mana yang Putu langgar? Disiplin dan waktu. Menghargai waktu. Iya, coba diulang sekali lagi tuh apa tuh? Menghargai waktu dan disiplin. Disiplin. Oke, menghargai waktu dan disiplin. Nah tuh, kira-kira setelah kejadian ini, agar keyakinan kelas kita Putu lakukan lagi kembali dengan baik, kira-kira agar Putu tidak terlambat datang kembali, apa yang Putu akan lakukan ke depannya ini? Saya akan menyuruh orang tua untuk membangunkan saya dan menyetel alarm. Untuk bermain game sampai 1 jam saja. 1 jam saja. Oh, bagus sekali ya. Ada 3 berarti yang akan Putu lakukan ya. Yang pertama apa tuh?
Menyetel alarm, ya. Menyuruh orang tua Untuk membangunkan Putu. Kemudian main game sampai 1 jam saja. 1 jam saja. Bagus sekali, keren sekali ya. Harapannya Putu atau apa yang Putu akan lakukan ke depannya ya. Nah, jika Bapak boleh tahu, kira-kira mulai kapan Putu akan melakukan ini? Mulai besok. Mulai besok ya. Oke, mulai besok. Nanti untuk sebagai Bapak mengetahuinya, apakah benar Putu nanti melakukannya, boleh kan Bapak bermain ke rumahnya Putu nanti suatu saat? Boleh. Untuk menanyakan nanti, untuk memberitahukan kepada orang tuanya agar bisa memastikan Putu bangun lebih pagi, bangun tepat waktu. Boleh ya? Boleh. Boleh. Nah, tapi dalam hal ini Bapak tidak ingin menyalahkan Putu ya, tapi kita ingin mendisiplinkan diri bersama-sama untuk menghargai waktu. Setuju ya tuh ya? Setuju. Oke. Karena sekarang sudah mulai jam pelajaran, Bapak persilakan Putu kembali ke kelas. Dan ingat, kita harus selalu menghargai waktu. Terima kasih ya tuh ya. Nah, silakan Putu, silakan kembali ke kelas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Dewi Antari. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Komang Juniawan. Saya akan disiplin dan menghormati orang lain. Terima kasih Om. Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rifki Kendrawan. Saya suka mengobrol dengan Pak Komang. Saya akan menghargai waktu agar saya tidak sering terlambat. Terima kasih Om. Santi. Demikian penerapan segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.